Dari mana asal-usul munculnya Katolik? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, mau memberi pencerahan. Sekali lagi ya, saya mengedukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Ya, dari mana munculnya Katolik? Saya ditanya nih, jadi saya harus jawab ya. Tidak ada punya maksud apa-apa ya. Tidak ada punya maksud menjelekkan, merendahkan keyakinan lain, tidak. Kita mengedukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Dari mana munculnya Katolik? Anda bisa jawab? HTD bisa jawab. Ya, sebenarnya jawabannya 1 menit, tapi karena ini dalam tayangan begini ya, saya perpanjangnya. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, saya memberi edukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Pertama, Katolik tidak ada di Alkitab. Anda cari dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada Katolik. Kedua, Katolik bukan Kristen. Ketiga, Katolik menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah itu. Tapi kalau Yesus Kristus Allah, mungkin iya, tapi kalau satu-satunya enggak. Keempat, Katolik menolak Allah itu esa, artinya satu. Dia berpikir 3 tapi 1. Kelima, Katolik menolak Allah itu roh. 5 hal ya. Oke, Katolik tidak ada di Alkitab. Ya. Roma 16 ayat 7, semua rasul itu Kristen. Sekali lagi saya memberi edukasi ya. Ya. Semua rasul itu Kristen, tidak ada rasul Katolik, tidak ada rasul Petrus jadi santo, tidak ada. Tidak pernah ada rasul Yohanes jadi santo Yohanes atau Paulus jadi santo Paulus. Tidak ada. Semua rasul itu Kristen. Dan rasul Kristen tidak pernah menyembah Tritunggal, tidak pernah menyembah Bapa. Dan rasul Kristen mengimani Allah itu esa, tidak pernah ada 3 tapi 1. Dan semua rasul Kristen menulis Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah itu, Alfa Omega. Oke. Lalu dari mana Pak munculnya Katolik? Kalau kita semua membaca Yohanes 6 ayat 66. Di situ ada banyak murid Yesus yang murtad, meninggalkan Yesus ya toh. Itu terjadi kurang lebih tinggal setengah tahun lagi. Sudah ikut sama Yesus ya, sudah ikut Yesus jadi murid, kurang setengah tahun lagi Yesus disalib. Dia pilih mundur. Ya, inilah cikal bakal Katolik. Sebut saja Tertullianus adalah keturunan dari itu. Ya, keturunan dari orang-orang pecatan murid Yesus. Pecatan, saya sering nyebut pecatan aja karena orang ini pada mundur, dipecat sama Yesus gitu ya. Irenaeus ya toh, Tertullianus dan banyak us yang lain. Sumbernya dari mana? Dari Yohanes 6 ayat 66. Maka jangan heran. Jangankan soal Yesus, Gusti Allah aja dilawan. Allah itu satu, dia lawan dia. Siapa bilang satu? Allah itu roh, enggak, Allah itu pribadi. Allah itu roh, roh yang sama, punya nama Yesus, dilawan sama dia. Allah itu 3 tapi 1. Ya. Tidak pernah ada orang menyembah Bapa tapi dia tetap ngotot. Jadi itu sumbernya ya. Dari mana? Dari para pecatan murid Yesus. Ya, oke. Oke, stay over there for a moment ya. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Para pecatan murid Yesus ya. Itu seperti itu. Banyak orang coba selidiki Alkitab, kitab suci. Kamu sangka olehnya bisa punya hidup kekal. Mereka banyak menyelidiki Alkitab, orang-orang Katolik. Mohon maaf ya, saya ini
saya ini mengedukasi ya. Mereka suka klaim-klaim begitu ya, belajar Alkitab, tapi sebenarnya enggak ya. Mereka tolak semua itu ya. Satu-satunya kitab suci ditolak, Allah itu satu ditolak, tiga tapi satu dia maunya. Allah itu roh ditolak, Allah itu punya nama ditolak. Tapi dia paling getol ngaku-ngaku Kristen, sebut-sebut Yesus. Dari mana Katolik muncul? Itu tadi dari para pecatan murid Yesus. Yohanes 6 ayat 66. Sekali lagi saya mengedukasi karena tidak ada orang bisa jawab. Di seluruh Indonesia tidak ada orang bisa jawab ketika ditanya dari mana munculnya Katolik. Ayat Alkitab menulis banyak pecatan murid-murid Yesus. Jangankan murid, jangankan rasul, Gusti Allah saja dilawan. And that